ada yang kemudian dipersoalkan oleh beberapa kalangan yang memang hobi mempersoalkan tahlilan. Mereka mengutip salah satu riwayat dari Jarir bin Abdillah, ada dalam Sahih Muslim, bahwa berkumpulnya orang setelah kematian itu bagian dari niyahah. Dan saya katakan niyahah dilarang keras dalam Islam. Nah, orang yang mempersoalkan ini mungkin tidak paham atau sengaja tidak mau paham. Apa itu niyahah? Niyahah itu tradisi jahiliyah, dimana ketika ada bangsawan pembesar meninggal, memang mereka membayar orang untuk ngumpul. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk niyahah. Niyahah itu apa? Niyahah itu menjerit-jerit, meraung-raung, meratapi secara berlebihan atas kematian orang tersebut. Bahkan kadang sampai merobek-robek pakaian dan sebagainya. Nah, juga kadang mengungkit-ungkit dan membesar-besarkan para pembesar yang meninggal tadi. Dan mereka sengaja dibayar dan dikumpulkan oleh keluarga mendiang. Inilah niyah. Bandingkan dengan tradisi tahlilan. Tradisi tahlilan berkumpul untuk mendoakan, doa untuk semua, sekaligus mendoakan yang meninggal, bertakziah, menghibur, membesarkan hatinya, idkhalus surur. Tentu tidak bisa disamakan kumpulnya tahlilan dengan kumpulnya niyah. Jelas berbeda. Itu sudah satu poin, ya. Kemudian ada juga penegasan, jenazah itu disiksa karena ratapan keluarga dan kerabatnya. Kalau pakai usul fikih ada mafhumul mukhalafah. Mafhumul mukhalafahnya apa? Kalau jenazah tersiksa karena ratapan orang ataupun kerabat yang hidup, maka bagaimana jika orang yang ada di sekitarnya, kerabatnya, bukan meratap, tapi berdoa, membaca ayat Al-Quran, sholawat, tasbih, tahmid, maka mafhumul mukhalafahnya adalah bukan tersiksa, malah senang dan bergembira. Bagaimana dengan hidangan? Hidangan yang dibuat oleh kerabat jenazah sebagai suguhan buat yang datang. Saya ingin mengutip dua pendapat ulama dari dua madhab yang berbeda. Yang pertama, Syekh Jalaluddin As-Sayuti dalam Al-Hawinya juz 2 menegaskan bahwa tradisi memberikan suguhan kepada orang yang bertakziah yang dilakukan oleh kerabat jenazah itu bukan tradisi baru. Bahkan sejak generasi-generasi jauh sebelum Syekh Jalaluddin As-Sayuti sampai generasi Syekh Jalaluddin As-Sayuti itu ada. Itu terjadi di Mekah dan Madinah. Ini ditegaskan langsung oleh beliau. Bahkan saya tegaskan, sampai detik ini pun di Mekah tradisi itu ada. Jadi ketika ada yang wafat, orang pada datang, maka sohibul musibah menyuguhi orang-orang yang datang. Sampai detik ini ada. Tuh pertama. Yang kedua, ini pendapat dari Ibnu Qudamah dari mazhab Hambali, tadi mazhab Syafi'i. Dari mazhab Hambali dalam Mughninya juz 3, beliau mengatakan begini, memang selayaknya orang lain yang membuat suguhan, tetangganya, kemudian dibawa kepada orang yang mendapatkan musibah. Tapi seandainya sohibul musibah yang menyiapkan dengan alasan ingin memberikan suguhan, bersedekah, mungkin ada yang datang dari beberapa tempat, maka itu bukan sesuatu yang dilarang, bukan sesuatu yang haram. Itu kata Ibnu Qudamah. Jadi mazhab Syafi'i selesai tuntas, mazhab Hambali juga tuntas, nggak ada masalah. Apalagi yang dipersoalkan? Ada contohnya enggak? Dari zaman Rasul ada. Yang pertama, ini riwayat Ahnaf bin Qais. Beliau mendengar Sayyidina Umar berkata, tidaklah masuk satu orang Quraisy dari satu pintu kecuali akan diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain. Nah, Ahnaf ini bingung, apa maksud dari pendapat atau komentar Sayyidina Umar.
baru terjawab setelah Sayyidina Umar wafat. Artinya apa? Setelah Sayyidina Umar wafat, beliau berpesan agar disolatin sebanyak 3 kali. Kemudian dibuatkan hidangan bagi pelayat. Dan ini dilakukan oleh kerabat Sayyidina Umar. Ternyata tidak ada sahabat yang berani untuk makan. Sampai datang Abbas bin Abdul Muthalib. Datang, beliau berkata, saya hidup bersama Rasul dan makan dalam kondisi seperti ini. Saya juga bersama Sayyidina Abu Bakar dan makan dengan kondisi seperti ini. Maka silahkan makan. Sayyidina Abbas kemudian mencontohkan dan diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain. Kata Ahnaf bin Qais apa? Oh, inilah makna apa yang pernah disampaikan Sayyidina Umar, bahwa tidaklah masuk satu orang Quraisy dari satu pintu kemudian diikuti oleh kerabat dan sahabat-sahabat yang lain. Ini Sayyidina Umar yang memerintahkan menyiapkan hidangan, walaupun kemudian dipelintir. Katanya ini sebagai hidangan bagi yang bermusyawarah untuk mencari penggantinya Sayyidina Umar. Enggak, toh jelas bagi pelayat, kata Sayyidina Umar. Itu contoh zaman Rasul yang pertama. Yang kedua juga ada. Setelah Rasulullah berada di Madinah bulan ke-17, bukan bulan 17 ya, karena bulan itu hanya ada 12, tapi bulan ke-17, nah, beliau berkunjung ke rumah Ummi Bashar dari Bani Salamah, yang saat itu sedang ditinggal wafat anaknya. Rasul dan sahabat kemudian bersama-sama melayat. Karena saking gembiranya Ummi Bashar kedatangan Rasul dan para sahabat melayat atas kematian anaknya, beliau kemudian menyembelih kambing muda buat suguhan, dan para sahabat menikmati suguhan ini. Ini terjadi bersamaan dengan peristiwa tahwilul kiblah pada bulan ke-17 Rasulullah ada di Madinah. So, apalagi yang menjadi alasan? Berkumpul ternyata bukan niyahah. Hidangan juga bukan sesuatu yang menjadi persoalan. Nah, ada satu lagi. Kenapa kok harus 3 hari? Kenapa kok harus 7 hari? Kenapa kok ada 40 hari? Ya mau berapa hari, kalau mampu silahkan tiap hari. Kalau nggak mampu ya nggak usah dipaksakan harus sekian hari. Namanya juga bukan wajib tapi sunat. Ya. Tapi angka-angka ini juga bukan angka yang asal tebak. 3 hari kenapa? Karena memang masa takziah itu 3 hari. Walaupun hari ke-4, ke-5, ke-6 bukan haram. Tapi 3 hari itu batasan untuk berkabung bagi seseorang yang ditinggal mati oleh kerabatnya atau suaminya. Sehingga takziah itu 3 hari. 4, 5, 6 juga bukan sesuatu yang dilarang. Nah, 7 hari kenapa? Ada riwayat dari Imam Ahmad. Riwayat ini juga dari riwayat seorang tabi'in, Imam Tawus, yang menegaskan bahwa jenazah ketika masuk ke liang lahat itu diuji luar biasa selama 7 hari 7 malam, kata Imam Tawus, yang kemudian dikutip oleh Imam Ahmad. Dan sebaiknya dianjurkan bagi kerabat untuk mendoakan dan bersedekah atas nama jenazah, sehingga ini akan bermanfaat untuk jenazah. Sehingga masalah 37 jangan dipersoalkan. 40 kenapa? Ya sama saja. Mau mampu 40 silakan, nggak mampu nggak apa-apa. Tapi kalaupun mau 40 boleh-boleh saja. Kenapa? Karena proses pergantian manusia dari mudghah, alaqah, nutfah, mudghah, alaqah itu kan 40 sampai kemudian ditiupkan ruh. Maka angka 40 boleh juga dijadikan sebagai standar waktu untuk berdoa. Jadi jangan terlalu dibesar-besarkan. Sampai nggak bacaan kita? Imam Malik, mazhab Maliki, Hanafi, dan Hambali secara sepakat sampai. Bagaimana dengan Imam Syafi'i? Ini yang kemudian dipelintir dengan mengutip ayat wa allaisa illa ma syaa. Nah, saya ingin menegaskan bahwa ketika menafsirkan ayat ini, coba lihat Ibnu Taimiyah dalam fatwanya juz 24. Beliau menegaskan memang
apa yang dilakukan seorang untuk dirinya, dan apa yang dilakukan oleh orang lain untuk orang lain. Wa an laisa illa ma syaa. Tapi bukan berarti apa yang kita lakukan tidak bermanfaat untuk orang lain. Itu penegasan Ibnu Taimiyah terkait dengan ayat ini. Bahkan murid beliau bikin kitab khusus namanya Ruh, yang menggambarkan bahwa apa yang dibaca oleh yang hidup bisa sampai dan bermanfaat kepada yang meninggal. Bagaimana Imam Syafi'i menegaskan ketika bicara ayat wa an laisa illa ma syaa? Kata Imam Syafi'i, maksud beliau itu bukan mengatakan tidak sampai, bukan. Tapi memang bacaan huruf per hurufnya bukan itu yang nyampe kepada yang wafat, tapi kebajikannya. Oleh karena itu Imam Syafi'i menekankan, karena yang nyampe adalah kebajikannya, yang bermanfaat adalah nilai dan balasan dari kebajikannya, maka hendaklah orang yang ingin membaca ayat, bacaan-bacaan tertentu untuk yang meninggal harus ikhlas, jangan ada pretensi dan transaksi apapun. Ini penegasan Imam Syafi'i. Maka 4 mazhab mengatakan sampai. Hanya bagi Imam Syafi'i ada tambahan, yang sampai adalah nilai kebajikannya, maka prasyaratnya harus ikhlas. Sehingga dengan demikian janganlah lagi membesar-besarkan masalah tahlil, masalah tahlilan, sebab dari semua rentetan itu sudah saya tegaskan, semuanya punya landasan, semuanya punya dasar. Tidak ada satupun yang tidak berdasar dalam melaksanakan ini. Terakhir kali ya, tahlilan di tradisi Hindu enggak? Bukan. Kenapa? Islam masuk ke Indonesia bersentuhan dengan Hindu secara sistematis itu abad ke-14-15. Walaupun sejak zaman sahabat sudah ada penyebar, ya. Tapi bahasan tentang sampainya amalan itu sudah ada dalam kitab-kitab yang dikaji oleh umat Islam jauh sebelum abad 14 dan 15. Berarti ini sudah menjadi topik dalam berbagai kitab. Bukan karena bersentuhan dengan Hindu kemudian muncul kajian-kajian dalam kitab, bukan, sebelumnya sudah ada. Bahkan fakta sejarah di Maroko, negara muslim yang belum pernah bersentuhan dengan Hindu sama sekali, di situ tradisi seperti tahlilan di kita juga ada, namanya zardah. Yang dibaca apa? Sama Yasin, Al-Falaq, An-Nas, 3 hari, 7 hari, persis seperti tahlilan. Hanya di Maroko namanya zardah. Padahal Maroko belum pernah bersentuhan dengan Hindu. Saya kira ini semoga kita bisa tercerahkan, dan terima kasih.